Oke? Nah, bagian D ini Bapak Ibu, bagian D dari ajaran anti-dikomarianisme ini cocok untuk mereka. Sama, mereka bukan Protestan. Bagian E Bapak Ibu, mereka mengajarkan bahwa saudara-saudari Yesus yang disebutkan dalam Injil adalah anak-anak kandung, anak-anak biologis Maria dan Yusuf. Sama Bapak Ibu, sama. Jadi kelompoknya Sofiatul, Henry Wong dan kawan-kawan, itu lebih cocok mereka adalah ajaran sesat anti-dikomarianisme. Bukan Protestan. Kasihan Protestan dibawa-bawa namanya loh. Kasihan AKBP loh. Kasihan GKI loh. Kasihan BNKP loh. Dibawa-bawa nama Protestan. Padahal ajaran pendahulu Protestan tidak pernah menghina Bunda Maria. Tidak pernah mengajarkan ajaran yang mereka omongkan itu. Tidak pernah mengajarkan seperti yang saya tunjukkan ini. Ya. Oke, sekarang kita sudah menemukan berarti posisi mereka di antara anti-dikomarianisme atau Helvidius. Dan lebih condong kepada ajaran yang muncul di semenanjung Arab yang dikenal sebagai anti-dikomarianisme. Dan aliran-aliran sesat memang banyak muncul di sana Bapak Ibu. Di semenanjung Arab pada waktu itu. Termasuk anti-dikomarianisme ini. Dan ternyata Sofiatul yang sering menyerang keislaman Bapak Ibu, dia tidak sadar diri bahwa dia mengutip, dia meyakini ajaran anti-dikomarianisme yang justru berasal dari Arab. Ya. Kalau Anda tidak mau saya katakan seperti itu, ya jangan undang orang yang hanya asal ngomong di dalam channelmu lah. Jangan undang itu Henry Wong. Jangan undang kelompok-kelompok yang kemudian saya tonton semua itu, video itu saya sampai download. Mereka penuh penghinaan di dalam, lalu mereka ketawa-ketawa, cekakak-cekikik. Tanpa memberikan data. Mereka menertawakan Pak Ivan yang hadir di dalam. Nah itu kan apa artinya? Mereka semua salah dong. Kalau ada yang protes di situ ya protes aja ke mereka. Saya hanya menanggapi saja ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat selanjutnya. Ternyata banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang kemudian muncul di abad sekarang. Mereka menghidupi dan tidak sadar bahwa itu ajaran sesat yang mereka bawa itu. Sekte anti-dikomarianisme sebenarnya merupakan reaksi atas aliran kolidirianisme. Tapi sama-sama sesat Bapak Ibu. Ya, anti-dikomarianisme malahan lebih brutal. Mirip-mirip dengan channel Sofiatul itu. Ketika mereka ngobrol di dalam. Ngeri-ngeri sedap lah isinya. Ketika membahas Bunda Maria. Ya, oke. Nah, Santo Epifanius itu menghubungkan anti-dikomarianisme dengan Apollinaris dari Laodikia. Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah Apollinarius ini adalah pendiri aliran sesat. Pendiri aliran sesat, ya, menurut Santo Epifanius, dia ini pendiri aliran. Pengajaran yang ada dalam anti-dikomarianisme ini kelihatannya mengambil dari ajaran Apollinaris ini. Dan Bapak Ibu, seperti saya sudah bahas di bagian awal, pandangan anti-dikomarianisme ini sebenarnya itu yang kemudian dikutip oleh Helvidius. Yang dikutip oleh Helvidius, seorang pengajar aliran sesat pada abad keempat. Dan di kemudian hari Bapak Ibu, ini pandangan dan paham anti-dikomarianisme ini juga sebagian kelompok Protestan, bukan seluruhnya ya Bapak Ibu ya. Karena saya punya buku judulnya itu Pandangan Protestan atau Perspektif Protestan tentang Bunda Maria. Ada juga yang menghormati Bunda Maria dengan caranya. Di sini mau saya katakan bahwa kemudian ajaran anti-dikomarianisme ini sebagian dalam Protestan itu mengakuinya atau mengambil ajaran anti-dikomarianisme, termasuk kelompok yang ada, orang-orang yang ada dalam kelompoknya Sofiatul ketika mereka mendiskusikan tentang Bunda Maria dan mereka libatkan Henry Wong di sana. Ya.
Itu. Oke? Radio 77 kepanasan dari tadi. Tolong Anda masuk ke dalam dan tunjukkan kepada saya data-data yang kira-kira menurut Anda lebih tua daripada punya saya ini ya. Oke? Atau paling tidak dokumen-dokumen abad ke-16 paling tidak Anda tunjukkan gitu. Ternyata dokumen-dokumen dari pendiri-pendiri Protestan itu tidak menentang sama sekali ajaran gereja Katolik. Justru yang aneh itu kok bisa berbeda ajaran Sofiatul itu. Ya. Kok lebih cocok dengan antidikomarianisme dan juga Helvidius gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana penjelasan kitab suci mengenai hal itu? Ini kita masuk lagi kepada kata-kata tadi yang mereka gunakan itu. Mari kita lihat penjelasan kitab suci Matius 1 ayat 24 sampai 25. Kata-katanya kurang lebih demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kata bahasa Yunani, sampai adalah heos. Ya, heos. Nah, sekarang kita lihat kata heos ini. Mari kita melihat. Kata heos atau bahasa Inggris itu until, ya. Oke, until yang mempunyai banyak arti, yaitu sampai atau kepada. Oke. Kalau seandainya mengartikan bahwa kata sampai itu menunjukkan bahwa setelah itu ada suatu yang terjadi, ada suatu yang dilakukan, maka kita bisa membandingkan misalnya dengan Matius 28. Di sana juga ada pemakaian kata heos. Juga memakai kata heos ketika Yesus berkata bahwa ia menyertai para murid sampai kepada akhir zaman. Ini tidak diartikan bahwa setelah akhir zaman Yesus tidak menyertai lagi. Kalau memakai logika yang mereka pakai, dengan kata antil atau heos itu, bahwa setelah kata antil atau heos itu ada suatu kejadian, ada suatu yang terjadi, maka memakai pemikiran, pola pikir yang sama dari kata heos yang dipakai oleh Yesus, maka bisa dikatakan setelah akhir zaman Yesus tidak menyertai lagi. Jadi pengertian kata sampai itu tidak dapat dimutlakan. Nah, anehnya Bapak Ibu, di bagian kekristenan tertentu, mereka sering memutlakan sesuatu. Seperti saya singgung sedikit kemarin malam membahas mengenai baptisan. Ada yang memutlakan cara baptis. Padahal tidak ada satupun ayat kitab suci memutlakannya. Tidak ada yang memutlakannya. Tapi mereka mutlakan itu. Sama dengan logika ini. Kata sampai mereka mutlakan. Bahkan mereka berandai-andai. Oh, setelah kata sampai berarti ada sesuatu yang dilakukan. Itu namanya berandai-andai. Bahkan tidak alkitabiah malahan. Ya, tidak alkitabiah itu. Berandai-andai. Ya. Oke. Nah, kita melihat Bapak Ibu. Selanjutnya, contoh lain, ya. Pokoknya yang membela Sofiatul, bahkan Sofiatul pun kalau mendengarkan saya silakan masuk. Tapi tolong berikan saya data yang tertua. Jangan hanya ngomong aja. Saya nggak suka. Ya, yang mendukung Sofiatul, channelnya siapapun lah, masuk aja. Tapi tolong jangan hanya memberikan argumentasi asumsi. Tapi paling tidak seperti saya menampilkan dokumen. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Contoh lain Bapak Ibu, kata sampai itu di sini. Oke. Bukan kata sampai di sini ya. Kita membahas yang lain ini ya. Mengenai tadi ya. Mengenai siapa saudara-saudara Yesus yang dimaksud dalam kitab suci. Nah, kalau bagian ini dikatakan itu tidak bisa dimutlakan ya. Karena kata heos itu bukan kata mutlak. Untuk menunjukkan bahwa setelah itu akan jadi ini, akan jadi itu. Enggak. Nah,
kita masuk kepada contoh-contoh yang disampaikan oleh Santo Papias. Bapak Ibu, saya coba buka sedikit untuk melihat kehidupan Papias itu tahun berapa ya. Papias dari Hierapolis ya Bapak Ibu namanya. Beliau adalah uskup Hierapolis ya. Kehidupannya itu meninggalnya tahun oke, sebentar. Oke, sekitar tahun 60-an Bapak Ibu ya. Beliau hidup dan wafat ya sekitar tahun 100. Ya, sekitar tahun 100. Ya, sekitar tahun 180 ya. Oke, dia hidup tahun 60-an. Dia adalah juga mengenal Polikarpus, mengenal Ignatius dari Antioquia, mengenal beberapa bapak gereja yang lain seperti Clemens dari Roma, itu adalah paus yang keempat gereja Katolik juga. Oke. Nah, contoh lain dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Petrus menyebut Markus sebagai anak. Padahal Markus adalah keponakan Petrus. Oke. Maka jangan diartikan kalau anak udah pasti anak biologis. Saudara sudah pasti saudara kandung. Nah, bagaimana menurut Papias? Yang saya tampilkan yang berbahasa Indonesia, nanti saya tampilkan juga bagian yang berbahasa Inggris, Bapak Ibu ya. Meskipun saya sering diledekin, tetapi saya justru semakin semangat belajarnya. Maria dalam Alkitab. Kurang lebih kita bisa menemukan Maria dalam Alkitab seperti yang tertulis di situ. Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, Maria Salome, istri Zebedeus. Nama mereka Maria juga itu. Maria saudara Marta dan Lazarus, Maria Magdalena. Nah, bagian terakhir ini sering digabung ya. Seolah-olah Maria Magdalena sama dengan Maria saudara Lazarus. Nah, itu ada pembahasannya sedikit di pembahasan saya tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena beberapa hari yang lalu. Silakan nanti Bapak Ibu tonton. Oke. Nah, bagaimana catatan tertua? Atau nanti kita tunjukkan juga tulisan dari satu buku ya yang menjelaskan mengenai saudara Yesus yang dimaksud itu. Catatan tertua ya Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa uskup Yerusalem yang pertama itu bernama Yakobus, saudara Yesus atau Yakobus muda. Dia Yakobus anak Alfeus. Dan ternyata Alfeus itu bahasa Aramaik dari kata Klopas. Klopas itu bahasa Yunani. Jadi Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem itu anak Alfeus atau anak Klopas. Oke? Itu yang pertama. Nah, meskipun dia disebut saudara Yesus, itu saudara sepupu. Karena dia anak Klopas atau anak Alfeus. Oke? Lalu, kita bisa melihat lagi yang lainnya. Catatan kehidupan dan kematian para orang-orang kudus ya. Nah, catatan kehidupan dan kematian orang-orang kudus atau Sinaksarion itu juga mencatat informasi yang sama bahwa Yakobus yang dimaksud adalah anak Alfeus atau Klopas. Oke?